Menurut cerita dari pengelola Pesarian Gunung Manglayang, ternyata dulu ada seorang ulama karismatik yang berasal dari Cianjur, yaitu Aang Nu Gentur. Ternyata sering berziarah ke sini loh dulur-dulur. Wah, luar biasa sekali ya, Pesarian Gunung Manglayang ini ternyata sering diziarahi oleh para wali termasuk ulama-ulama zaman dulu, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Alhamdulillah, dulur-dulur, kali ini saya sedang berada di Desa Cipurut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berziarah ke Pasarian Gunung Manglayang, yang mana dari cerita masyarakat di Pasarian Gunung Manglayang ini ada 9 petilasan makom atau keramat para wali ya. Untuk akses ke Pasarian Gunung Manglayang ini hanya berlaku untuk roda 2 saja. Untuk roda 4 biasanya disimpan di area yang sebelum masuk ke Pasarian Gunung Manglayang. Baik dulur-dulur, tetap ikuti perjalanan saya menuju ke Pasarian Gunung Manglayang. Nah, ini akses untuk menuju Pasarian Gunung Manglayang. Alhamdulillah jalannya sudah ditembok ya, atau diecor. Jadi untuk kendaraan roda 2 aman untuk memasuki area Pasarian Gunung Manglayang ini. Masuk ke Pasarian Gunung Manglayang, kita disuguhi dengan pemandangan yang cukup indah, cukup hijau dan asri juga. Jadi untuk dulur-dulur jangan ragu-ragu yang ingin berziarah ke Pasarian Gunung Manglayang ini, sangat dipersilahkan. Namun tetap kita harus menjaga etika dan adab dan juga kebersihan di area Pasarian Gunung Manglayang. Nah, untuk Pasarian Gunung Manglayang ini masuknya ke Kecamatan Sukaraja atau kampung desa atau Desa Cipurut ya. Di tengah-tengah pemukiman warga. Nah, di sini kita melihat ternak warga ya. Jadi di sini masyarakat di sini kebanyakan itu profesinya sebagai petani ya dulu, makanya masih banyak pesawahan, perkebunan gitu. Nah, nanti motor bisa masuk ke sini meskipun gangnya kecil, tapi kita harus tetap hati-hati ya, karena memang masuk ke pemukiman warga gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ditemani oleh teman saya, seorang konten kreator, dan jangan lupa mampir ke channelnya Ungkap Riwayat. Nah, untuk parkir motor bisa di depan rumah warga. Nah, ini rumah pengelola ya, rumah pengelola. Nanti bisa di sini ataupun ada nanti di sebelah sana yang cukup luas juga halamannya untuk parkir motor, itu bisa di sini. Nah, di sini bisa untuk parkir motor juga. Yang di bawah itu masih bisa ya, itu karena masih memang pekarangan rumah warga. Nah, nanti masuk ke Gunung Manglayangnya lewat sini. Nah, di sini mah nanjak aja terus gitu. Namun tetap hati-hati buat para peziarah karena ini medannya cukup lumayan licin juga, karena memang struktur tanahnya itu kayak seperti cadas gitu ya. Jadi banyak kerikil-kerikil gitu. Jadi tetap hati-hati aja buat dulur-dulur yang ingin berziarah ke sini. Nah, ini pemandangan dari kampung itu, Kampung Gandasoli ya. Masuknya itu Gandasoli. Jadi untuk menuju ke Pasarian Gunung Manglayang itu dari bawah itu
tidak terlalu jauh ya, atau tidak terlalu curam untuk medannya, namun tetap kita harus menjaga tetap hati-hati, tetap waspada. Nah, ini pemandangannya cukup indah sekali. Jadi memang di atas itu ada 9 keramat ya, 9 petilasan. Mungkin nanti kita spill satu-satunya siapa saja yang ada di sana gitu. Untuk para peziarah pun sering datang ke sini ya, dari daerah Sukabumi maupun dari luar Sukabumi banyak yang datang ke sini. Termasuk tokoh negara kita pun dulu ya, seorang presiden pertama kita yaitu Presiden Insinyur Soekarno pun menurut cerita dari masyarakat itu pernah tirakat di Pasarian Gunung Manglayang ini. Mungkin nanti untuk kedepannya medan atau akses ke Pasarian Gunung Manglayang ini bisa diperbaiki atau jalannya itu diperbaiki, jadi supaya tangganya itu dibangun lah istilahnya ya, jangan pakai tanah gini. Biasanya kalau hujan ini lumayan licin juga medannya. Nah, ini kita hampir sampai di tempat atau Pasarian Gunung Manglayang gitu. Nah, jadi di depan ini ada 2 buah pohon yang menyerupai seperti gerbang ya, dulur-dulur. Nah, ini 2 buah pohon menyerupai seperti gerbang ya, atau mungkin untuk para tokoh spiritual supernatural biasanya ini dikaitkan dengan pintu atau dimensi ya, dimensi ke alam gaib biasanya untuk para praktisi spiritual atau supernatural. Nah, ini salah satu dari petilasan yang ada di Pasarian Gunung Manglayang. Jadi untuk bebatuan, untuk nisannya juga ini menandakan identitas ya, identitas pada zaman apa atau pada tahun berapa mereka atau para aulia ini ada di sini, singgah di sini. Nah, suasananya cukup sejuk juga di area petilasan ini. Pohon-pohonnya masih besar-besar ya, masih terpelihara, masih lestari alamnya juga. Nah, untuk di Pasarian Gunung Manglayang itu terkenal ke daerah luar itu 2 tokoh ini ya yang berpengaruh, yaitu Eyang Dalam Sinduwacana dan Eyang Dalam Saringsingan, yang memang cukup fenomenal ya di kalangan masyarakat atau di kalangan orang-orang yang sering berziarah ke sini. Itu terkenal keluarnya itu Eyang Dalam Sinduwacana dan Eyang Dalam Saringsingan. Nah, jadi di Pasarian Gunung Manglayang ini sudah difasilitasi dengan saung atau balai atau ruangan ya untuk para peziarah yang ingin bertawasul atau bermunajat di Pasarian Gunung Manglayang ini. Nah, ini para tokoh atau aulia yang ada di Pasarian Gunung Manglayang. Ada Eyang Dalam Saringsingan, Eyang Patih Pageruyung, Patih Mangkunagara, Ibu Ratu Mbu Ayu dan Paman Yuda Anom dan lain sebagainya. Dan bahkan menurut cerita dari pengelola Pasarian Gunung Manglayang ini, Aang Nuh Gentur pun almarhum itu pernah datang ke sini, sering berziarah ke sini begitu ya. Jadi memang
setiap para ulama gitu, para wali di zamannya itu memang pernah singgah atau pernah datang dan berziarah ke sini, seperti itu dulu. Ini suasana dari Pasarian Gunung Manglayang yang memang cukup hikmat sekali untuk para peziarah yang ingin bertawasul atau bermunajat, berdoa di sini. Tapi tetap kita memintanya itu kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, bukan ke kuburan. Itu kalau ke keramat itu kita meminta wasilahnya saja gitu mungkin ya, dulu tepatnya itu. Baik dulur-dulur, mungkin di lain kesempatan saya akan kembali lagi ke Pasarian Gunung Manglayang ini untuk menggali lebih dalam sejarah mengenai petilasan yang ada di Pasarian Gunung Manglayang ini. Mungkin cukup sekian perjalanan saya kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya dimanapun berada. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati sedulur semuanya. Tapi kadang mau jak Facebook belakangnya. Ya.